Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak dan Ibu, semuanya yang menjadi peserta dari webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih khususnya kepada Bu Irna yang sudah memperkenalkan saya kepada para peserta webinar. Ini sudah berbaik hati, sudah searching di Google juga ya, jadinya terima kasih ini atas apresiasinya Bu Irna. Juga terima kasih kepada teman-teman di Dirjen GTK ya, khususnya Direktorat GTK Dikdas yang sudah menginisiasi pelaksanaan webinar ini. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bu Irna dan seperti sudah di-share juga mungkin di dalam jadwal ya webinar kita pada pagi hari ini, bahwa sesi yang akan saya sampaikan adalah strategi pembelajaran di era adaptasi baru. Nah, saya mulai aja Bu Irna, mohon izin ya. Silakan, jadi tadi banyak Susan, sekali kesulitan nih, banyak sekali kesulitan yang dikemukakan oleh bukan hanya oleh guru, tetapi juga oleh kita ya, orang tua ya Bu Irna. Ya, jadi betul, saya juga punya anak 2 di rumah yang sekolah, anak saya 5 kebetulan. Jadi ada 2 yang sekolah di rumah itu ya, jadinya agak kewalahan gitu ya, harus kerja karena tetap kerja di rumah dan juga ngurus 2 anak itu, satunya SD, satunya SMP, beda-beda gitu. Dan mereka nggak pegang gadget. Guru juga sama, sepertinya begitu, karena kemarin itu kan masa di mana kita itu belum siap. Semua yang kita miliki itu kan belum by design diperuntukkan untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi buku teks, kemudian rencana pembelajaran juga itu kan didesain untuk tatap muka. Begitupun juga dengan semua yang kebanyakan yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada awalnya. Tapi kemudian kemarin itu dalam waktu yang cepat, ini adalah salah satu hikmahnya juga ya Bu Irma. Jadi kita kan, Bu Irna mohon maaf, kita menghadapi ini kan tidak sendirian. Jadi semua orang menghadapi ini ya, bahkan di seluruh dunia. Jadi kayak ada kerjasama gitu, semua orang mencari solusi, dan solusinya itu dimungkinkan untuk fokus ke expertise-nya masing-masing. Ada yang cari solusi transportasi, ada yang cari solusi di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi, dan yang lebih menariknya, masing-masing orang yang mencari solusi itu, inovasi itu, semuanya itu fokus ke ada satu hal gitu yang ingin diselesaikan, yaitu yang protokol kesehatan yang pandemi COVID itu ya. Jadi itu menjadi salah satu acuannya. Jadi semuanya tuh fit. Kalau inovasi pendidikan kayak gini, maka ekonominya kayak gimana, maka distribusinya kayak gimana, maka transportasinya kayak gimana. Jadi ada kesesuaian gitu antar satu inovasi dan inovasi yang lain. Nah, masuk ke strategi pembelajaran di era adaptasi kebiasaan baru ya. Jadi tadi untungnya bukan hanya kita mungkin yang memikirkan pendidikan, tapi juga mereka provider yang lain juga memikirkan solusi bagaimana cara menyelenggarakan pendidikan gitu ya. Nah, ini di Kementerian dan Kebudayaan khususnya saya mewakili Balitbang ya, Badan Penelitian dan Pengembangan, juga Pusat Asesmen dan Pembelajaran, menyampaikan paparan hari ini. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan adalah overview kebijakan Kemdikbud tentang pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua nanti ada strategi pembelajaran di masa adaptasi kebiasaan baru dan sumber belajar yang disediakan oleh Kemdikbud kemarin ya, yang untuk BDR tahap 1 kita sebutnya, dan sekarang akan dikembangkan beberapa hal yang baru. Nah, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu dan sudah membaca, sudah mempelajari. Kemarin juga di pembukaan Pak Dirjen juga sempat menjelaskan gitu ya terkait dengan kebijakan ini. Jadi ada 2 kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Mas Menteri. Ada Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 yang lalu tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease. Dan yang kemarin, yang tanggal 15 Juni, yang diumumkan oleh Mas Menteri juga, itu adalah keputusan bersama 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi coronavirus disease. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita merujuk kepada kebijakan ini sebetulnya kita sudah bisa mengetahui ini kurang lebih apa yang perlu dilakukan. Tapi tentunya bagi guru, bagi orang tua, bagi sekolah, itu perlu ada kebijakan turunan gitu yang mungkin di tingkat Pemda gitu yang mengatur bagaimana kebijakan ini bisa diimplementasikan. Mungkin itu nanti yang akan kita bahas, bagaimana Pemda menindaklanjuti, kemudian bagaimana guru juga, bagaimana orang tua juga ya Bu Irna. Nah, iya, betul, Bu.
Di surat keputusan bersama yang tanggal 15 Juni, itu di prinsip yang pertama disebutkan di dalam surat keputusan itu adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Jadi kan banyak hal di poin di dalam surat keputusan bersama itu yang dikembalikan ke pemerintah daerah ya, dan kesatuan pendidikan, jam belajar, dan lain sebagainya. Walaupun ada mekanisme pengaturannya, tetapi kan yang paling mengetahui itu adalah yang di lapangan. Pemerintah daerah, gugus tugas yang di daerah, juga satuan pendidikan. Nah, fleksibilitas dimungkinkan, tapi prinsipnya adalah jangan sampai ini terabaikan gitu. Jadi prioritas utamanya adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat adalah prioritas utama. Jadi protokol kesehatan itu yang menjadi penting. Jadi kalau misalnya mau pembelajaran, nanti ya kan sudah didengung-dengungkan ya, kami mengidentifikasi ada tuntutan kurikulum darurat, istilahnya seperti itu ya. Kalau misalnya nanti kita siapkan dan kemudian ini nanti sekolah atau guru merasa bahwa kami ingin tetap melakukan pembelajaran merujuk kepada ketuntasan kurikulum, ya silahkan, itu diperbolehkan. Yang penting tidak melanggar protokol kesehatan. Yang penting kesehatan dan keselamatan peserta didik, warga sekolah itu menjadi prioritas utama di dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi dipersilahkan seperti itu. Jadi ini adalah prinsip pertama yang perlu kita pahami, dan saya rasa bukan hanya di pendidikan, tapi di semua aspek ya. Semua lini ya. Iya, betul. Dan di surat edaran nomor 4 itu sudah lebih jelas lagi kalau terkait dengan kurikulum ya, terkait dengan pembelajaran. Kalau sebelumnya kita kan di kurikulum 2013 itu kan mengejar ketuntasan KI dan KD ya. Jadi semuanya gitu KD di dalam yang terbaru itu Permendikbud nomor 37 tahun 2018 itu menjadi acuan dalam pelaksanaan pembelajaran. Itu pun juga KD minimum, artinya kalau misalnya lebih dari itu dimungkinkan. Tetapi tentunya ketika masa pandemi COVID, itu kan banyak hal yang berubah. Anak-anak belajar di rumah, kemudian sekolah ditutup, gitu ya, kemudian gurunya mungkin belum mempersiapkan, sehingga orang tuanya harus yang menjadi guru, gitu kan, semua mata pelajaran. Akhirnya kan ada relaksasi kemarin yang diberikan di surat edaran nomor 4, yaitu belajar tidak harus mencapai atau menuntaskan seluruh capaian kurikulum, baik untuk kenaikan kelas maupun untuk kelulusan. Penilaiannya pun juga sama, jadi tidak harus bersifat kuantitatif, tapi kualitatif ya, yang memberikan feedback gitu untuk pembelajaran anak. Kemudian belajar dari rumah difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Sebetulnya ini sudah jelas sekali, tetapi kemarin dari pengalaman pelaksanaan yang tahap pertama, kita sebutnya, ini banyak sekali masukan bahwa ini memang masih kesulitan gitu untuk melaksanakan relaksasi pembelajaran kurikulum dan pembelajaran ini. Ya, walaupun sudah ada sebetulnya aturannya, tetapi praktik-praktik baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga sudah banyak, Bu Irna. Jadi seperti misal ada di Kalimantan Selatan gitu, yang saya tahu itu banyak juga di daerah yang lain, itu pemerintah daerahnya punya kebijakan. Jadi punya kebijakan pertama, dia itu mengatur terkait dengan pembelajaran di rumah. Pembelajaran di rumah tuh harus seperti apa sih? Diatur oleh dia. Jadi KKG-nya dikumpulkan gitu ya, MGMP-nya dikumpulkan, guru-guru tersebut membuat worksheet, membuat lembar kerja. Nah itu yang di-share ke anak-anak lewat WA, ada juga kalau yang tidak ada akses internet itu diantar gitu ke sekolahnya gitu ya, ke rumahnya. Jadi semuanya itu anak-anak bisa mendapatkan pengalaman belajar yang sama karena worksheet-nya sama. Kemudian selain itu dia juga punya acara radio, siaran radio, jadi belajar di radio gitu. Selain itu kemudian ada pelatihan untuk gurunya. Jadi ini menyeluruh dia, sentuh orang tuanya, sentuh gurunya juga. Dan baru-baru ini mereka akan juga melakukan analisis KD. Mereka akan menyederhanakan KD-nya sendiri gitu ya. Nah, ini satu hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah yang lain. Nah, jadi ini Bu Irna dan Ibu dan Bapak, strategi pembelajaran dengan adaptasi pembelajaran. Ini kan kalau misal kita boleh boleh simpulkan, anak-anak ini kan di dalam kondisi seperti ini mereka dituntut untuk bisa belajar mandiri ya. Mungkin kalau belajar mandiri itu kan bukan artinya belajar sendiri, tapi minimum supervise, pengawasannya itu minimum karena tidak ada guru gitu di sana, tidak dalam konteks sekolah gitu ya, tidak dalam lingkungan di ruangan kelas gitu. Jadi
belajar mandiri di situ. Nah, belajar mandiri itu kan terkait dengan self-regulated learning ya, kemampuan untuk namanya self-regulated learning. Jadi itu adalah kemampuan atau keterampilan di mana anak itu memutuskan untuk terlibat di dalam pembelajaran. Jadi itu terkait dengan menentukan saya mau belajar apa, materi apa yang mau saya pelajari, dan bagaimana saya mempelajarinya. Karena walaupun kita misal sudah siapkan gitu segala macam, tetapi kalau misalnya tidak di dalam kondisi sekolah kan tetap porsi terbesar keberhasilan anak dalam belajar itu ada di dalam diri anak. Jadi self-regulated learning tadi, dia konsisten, dia komitmen, dia disiplin, jadi di situ. Nah, di dalam poin yang self-regulated learning tadi itu ada materi yang akan dipelajari oleh anak. Seorang anak atau seorang pelajar mungkin kita sebutnya, itu bisa belajar, melakukan pembelajaran mandiri ataupun bisa belajar di dalam ruang kelas, di dalam tatap muka. Itu kalau ada perangkat ajar, kalau ada bahan ajar. Nah, jadi mungkin di bagian ini yang perlu kita pikirkan, karena kita kan di sini mungkin dalam hal untuk kepentingan anak ya, Bu Irna ya. Jadi bukan dalam posisi kita pelajarnya, tapi apa yang kita bisa lakukan untuk anak gitu ya. Jadi yang kita bisa lakukan untuk anak ini, baik ini guru dan orang tua, adalah memfasilitasi mereka dengan toolkit, dengan perangkat ajar. Tetapi perangkat ajar yang seperti apa nih yang diperlukan untuk anak sehingga dia bisa melakukan pembelajaran secara mandiri, mungkin seperti itu ya. Tapi mandiri di sini artinya bukan belajar mandiri ya, belajar sendiri ya Bu Irna. Artinya minimum supervise gitu ya, dengan sarana yang terbatas dan lain sebagainya, betul. Nah, jadi strategi pembelajarannya ini bisa dengan pembelajaran berbasis aktivitas gitu ya yang dirancang perangkat ajarnya, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah. Kalau misalnya kita lihat dari strategi pembelajaran yang dilakukan, itu kan udah langsung terkait. Nanti bagaimana penilaiannya? Kalau pembelajaran berbasis aktivitas, otomatis kan orang dan pendamping bisa melihat anak itu melakukan aktivitas. Jadi bisa memantau, itu mudah gitu. Kemudian berbasis proyek juga sama, proyek hasilnya. Jadi progresnya anak itu kelihatan. Berbasis masalah seperti itu, masalahnya terselesaikan dan lain sebagainya. Dan ini lebih kontekstual, juga lebih konkret, sehingga lebih bermakna. Jadi kemarin waktu saya mengisi webinar, itu ada pertanyaan, Ibu, mana yang paling efektif, pelajaran daring atau pelajaran luring? Kemudian berapa lama pelajaran daring di dalam satu hari itu maksimal bisa dilakukan? Menurut saya jawabannya bukan mana yang lebih baik, karena mungkin nggak apple to apple gitu ya, pelajaran daring dan luring. Tetapi sebetulnya intinya itu adalah mana yang lebih bermakna. Jadi sebetulnya konten di dalam si pembelajaran itu sendiri. Jadi seperti apa gitu ya. Jadi kalau misal pembelajaran ini bisa dilakukan seperti ini, kemudian guru dan orang tua juga bisa memfasilitasi anak untuk belajar berbasis aktivitas, berbasis proyek, berbasis masalah, ini lebih konkret dan lebih kontekstual bagi mereka. Tentunya ini lebih bermakna gitu, seperti itu. Nah, ini kemarin di dalam yang surat edaran juga sudah dikemukakan, ini untuk yang pembelajaran berbasis aktivitas, proyek dan masalah, ini bisa merujuk ke mungkin kompetensi literasi dan numerasi, pendidikan kecakapan hidup, penanganan COVID, PHBS, Gernas, kegiatan spiritual dan keagamaan, aktivitas fisik, kegiatan rekreasional, dan penguatan karakter. Karena ini yang hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan anak dan yang memang mereka butuhkan. Terutama yang literasi dan numerasi, Bu Irna. Jadi ini nanti ini saya merahkan. Ini karena ada kaitannya dengan yang salah satu sumber ajar yang Kemdikbud buat kemarin, yang BDR di TVRI. Jadi BDR di TVRI itu, kalau Ibu dan Bapak sering menyaksikan gitu, yang pagi-pagi kalau untuk anak, ya pagi-pagi ya untuk anak PAUD, anak SD, SMP, itu tidak merujuk kepada KD secara keseluruhan, kompetensi dasar secara keseluruhan. Dia hanya merujuk ke literasi dan numerasi. Tetapi dengan hanya merujuk ke literasi dan numerasi, tidak berarti kita hanya belajar mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Karena kemarin ternyata literasi dan numerasi ini kita petakan di KD-KD semua mapel itu ada kompetensi-kompetensi dasar yang relevan dengan literasi dan numerasi, Bu Irna. Jadi kemarin itu teman-teman di Pusmenjar, itu kan lintas unit ya yang menyiapkan BDR di TVRI, teman-teman kami di Pusmenjar di Balitbang, ada Pusmenjar dan Puskur juga, itu kebagian tugas yang mengkurasi video, jadi mencari videonya. Nah, kita menetapkan kriteria untuk mengkurasi video itu. Jadi di kurasinya itu
kriterianya adalah dengan kompetensi literasi dan numerasi. Jadi dan itu terpetakan di semua mapel. Ketika kita belajar satu topik, misalkan ada yang Sahabat Pelangi, temanya tentang apa, persahabatan, itu kita belajar bahasa Indonesia, belajar juga sains, belajar IPS dan lain sebagainya. Gitu. Walaupun dengan hanya satu topik. Seperti itu. Jadi literasi dan numerasi itu bisa masuk di semua mapel gitu ya Bu ya. Betul, tidak Bu khusus, Irna. Iya. Jadi kita kalau misal nanti kita ya Bu Irna, orang tua gitu atau misal guru gitu, merasa bahwa anak-anak ini terlalu overwhelmed gitu, kebanyakan gitu belajar mata pelajarannya kalau dia harus belajar di rumah gitu ya. Oh kalau gitu saya mau fokus ke literasi dan numerasi aja. Kemudian memetakan gitu semua KD-KD di semua mapel dikelompokkan dalam kompetensi literasi dan numerasi. Itu memungkinkan kalau misal guru bisa melakukan. Tetapi itu pun nanti kita juga bisa fasilitasi. Jadi program yang nanti kita akan lanjutkan di BDR di TVRI. Jadi anak-anak ketika belajar dengan video di TVRI itu sebetulnya mereka belajar semua mata pelajaran. Kemudian nanti mungkin juga kita akan ada modul, Bu Irna, modul belajar yang isinya adalah literasi dan numerasi. Jadi modul belajarnya adalah modul belajar literasi dan numerasi. Jadi tidak untuk semua mapel, tapi semuanya itu kontennya semua mapel. Karena KD-KD-nya kita petakan dari semua mapel. Nah mungkin itu. Ini juga tapi Bapak dan Ibu guru atau orang tua bisa melakukan. Misal dia ingin belajar satu topik gitu ya, atau guru ingin bikin perangkat ajar di satu topik, fokusnya literasi dan numerasi. Jadi itu bisa dilakukan dan itu bisa mencakup semua mata pelajaran. Nah, jadi ini adalah strateginya, mungkin ubah strategi pembelajarannya menjadi berbasis aktivitas, berbasis proyek, berbasis masalah, bukan hanya kayak latihan soal atau apa dan lain sebagainya yang hanya kognitif gitu ya. Tetapi kalau seperti ini, karena dengan begini pun juga memudahkan orang tua yang mendampingi. Coba kalau misal Bu Irna kita gitu, kalau anak-anak kita belajar berbasis aktivitas, kan kelihatan tuh mereka harus melakukan apa ya. Kita bisa tahu, oh anak ini pencapaiannya tuh harus mencapai apa sih? Oh tidak, belum mencapai itu, dia akan cari cara seperti apa. Proyeknya seperti apa, masalah yang harus dipecahkan seperti apa. Lebih mudah gitu kita untuk membantu anak kita gitu. Dibanding dengan anak hanya dikasih tahu, belajar ini, baca ini, kerjakan ini. Kerjakan ini harus bisa apa? Kerjakan ini harus menyelesaikan apa? Hasilnya apa? Kita jadi bingung gitu mendampinginya seperti apa. Nah ini yang pertama, kemudian nah ini. Jadi untuk membuat, tadi kan perangkat ajar ya Bu Irna. Jadi perangkat ajar yang seperti apa? Yang berbasis aktivitas, yang berbasis proyek, yang berbasis masalah, kemudian bisa topik konteks-konteksnya itu ini, literasi dan numerasi, kecakapan hidup dan lain sebagainya gitu ya. Karena ini yang kontekstual, yang konkret, yang dibutuhkan oleh anak, kuncinya adalah supaya pembelajaran itu bermakna gitu ya. Kemudian yang pertama, langkah pertama kita dalam menetapkan perangkat ajar, mengembangkan perangkat ajar yang perlu dilakukan oleh guru, mungkin ini orang tua juga bisa tahu supaya tahu nanti bagaimana perangkat ajar ini dibikin gitu ya. Kalau tahu historinya seperti apa kan jadi tahu kegunaannya seperti apa. Jadi yang dilakukan pertama adalah menetapkan kompetensi acuan. Apa sih yang mau dicapai oleh anak dalam satu pembelajaran? Kita kan punya KD-KD ya, Bu Irna. Nah, KD-KD itu kan ada tuntutan kemarin itu ada diminta ada kurikulum darurat istilahnya seperti itu ya. Nah, sebetulnya itu mungkin diartikan oleh kami itu adalah penyederhanaan KD. Jadi ini adalah salah satu yang bisa dilakukan oleh guru, oleh daerah, oleh sekolah. Jadi untuk menyederhanakan KD. Nah, bagaimana cara menyederhanakan KD? Jadi dengan menganalisis KIF dan KD pada kurikulum 2013, Bu Irna. Nah, ini adalah kriterianya. Jadi bagaimana caranya? Jadi pertama adalah untuk mengidentifikasi KD yang menjadi prasyarat. KD yang menjadi prasyarat itu, kalau dia tidak belajar satu kompetensi, satu KD, dia nggak bisa belajar KD yang lain. Jadi mutlak itu, dia harus belajar. Gitu ya. Jadi mungkin belajar dulu kalau misal di olahraga itu gerak fundamental dasar sebelum dia belajar keterampilan gerak yang lebih sulit. Jadi belajar dulu gerak berdiam di tempat, berpindah tempat sebelum dia belajar keterampilan gerak yang sulit dulu. Itu adalah KD prasyarat. Kalau di bahasa Indonesia mungkin apa ya? Jadi dia belajar cara duduk yang benar, cara menulis dan lain sebagainya sebelum dia belajar kosakata dan lain sebagainya. Jadi itu harus dipenuhi dulu KD prasyarat.
Kemudian yang kedua, kalau sudah teridentifikasi KD prasyarat, karena itu mutlak ya, kalau nggak belajar itu anak-anak nggak bisa belajar KD yang lain. Ada KD esensial, Bu Irna. KD esensial itu adalah KD yang penting. Jadi kalau tidak belajar itu, anak-anak itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi penting gitu KD ini untuk dipelajari. Itu diidentifikasi. Ini ahli materi atau guru-guru ini banyak yang sudah tahu karena saya kalau kunjungan ke sekolah juga mereka tahu, Bu ini KD yang penting, Bu ini KD yang prasyarat, mereka udah tahu. Kemudian KD yang berulang. Jadi ada KD yang di kelas 1 dia diajarin, nanti di kelas 2 dia diajarin lagi. Di kelas 3 dia diajarin lagi gitu. Ini semata, ini untuk penguatan gitu. Nah, dalam kondisi pandemi COVID kan kita mungkin waktunya juga berkurang belajar. KD-KD yang ini bisa dikurangi. Karena tetap kompetensinya sebetulnya sudah tercapai. Yang lain itu diajarkan hanya untuk penguatan. Jadi cakupannya dikurangi. Kemudian yang berikutnya adalah setelah ini KD diidentifikasi, mana yang prasyarat, mana yang esensial, mana yang berulang, dipertimbangkan. Kalau ini mau diajarkan di masa pandemi COVID, anak-anak mau belajar di rumah, atau anak-anak belajar hanya 20 menit, satu JPL, ini materinya kebanyakan apa enggak? Dengan begitu, nanti ada cakupannya itu yang bisa dikurangi. Misal seperti di bahasa Indonesia, ada ungkapan terima kasih, pengenalan diri, pengenalan keluarga, pengenalan sekitar. Cukup hanya dengan pengenalan diri dan keluarga aja. Yang pengenalan orang di sekitarnya mungkin nanti. Supaya nggak terlalu banyak materi yang dia pelajari. Karena anak belajarnya waktunya singkat gitu. Atau hanya belajar di rumah. Ya kan kalau belajar di rumah kan dia nggak keluar juga. Jadi tapi kompetensinya tetap tercapai, yaitu ungkapan pengenalan tadi. Jadi tetap tercapai, tidak mengurangi cakupan, tidak mengurangi kompetensi, hanya cakupannya aja yang dikurangi. Nah, itu cara untuk menganalisis KI dan KD untuk menyederhanakan KD. Ini bisa dilakukan oleh guru-guru. Ini banyak sekolah yang sudah melakukan ini, Bu Irna. Mereka membuat perangkat ajarnya dengan terlebih dahulu menyederhanakan KD, memetakan dan menyederhanakan KD. Walaupun ini nanti mungkin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga akan ada keluar dokumennya, tetapi nanti ini sifatnya fleksibel, Bu Irna. Kalau misal nanti Ibu dan Bapak mau merujuk pada penyederhanaan KD, ya udah saya ikut plek-plek gitu penyederhanaan KD yang sudah dibikin, ya contoh penyederhanaan KD-nya, itu silahkan. Karena dari dokumen itu kita sudah menyederhanakan KD, namun memastikan kompetensinya tetap tercapai. Atau yang kedua, saya merasa tidak cukup nih penyederhanaan KD. Ada KD yang menurut saya penting kok nggak ada di KD yang disederhanakan. Masih mau mengajarkan atau masih mau utuh ke Permendikbud 37, itu juga dipersilahkan. Tapi balik lagi ke prinsip yang pertama tadi, protokol kesehatan di COVID-19 jangan dilanggar. Prioritas keselamatan, kesehatan murid dan warga sekolah itu yang diutamakan. Kalau misalnya menemukan strategi untuk tetap belajar pakai KD utuh, silahkan. Atau mau alternatif yang ketiga, mengadaptasi, menyesuaikan, dan mengembangkan jabaran KD sendiri. Saya mau mengadaptasi, ngambil yang dari sederhana, ngambil yang dari utuh. Saya mau menyesuaikan, karena anak-anak saya ini tingkat level kompetensinya mungkin sudah lebih tinggi. Jadi, level kognitifnya mau saya tinggikan, jadi dikembangkan lagi. Tidak apa-apa. Jadi itu tergantung dari karakteristik dan kebutuhan kondisi dari sekolah. Ya. Betul, kondisi masing-masing. Tapi perlu dipertimbangkan juga nanti anaknya seperti apa, apalagi kalau belajar di rumah ya, karena itu ini sekali. Jadi ada relaksasi atau fleksibilitasnya ada di situ, Bu Irna. Silahkan kalau misalnya nanti dokumen KD-nya sudah keluar, yang contoh penyederhanaannya dari Kemdikbud, diacu silahkan, karena dengan mengacu itu juga kompetensinya tetap tercapai. Kalau merasa kurang, mau merujuk ke KD yang full silahkan, atau mau mengadaptasi, menyesuaikan, mengembangkan sendiri, silahkan. Jadi fleksibilitasnya ada di situ. Nah tadi ini ya, dari penyederhanaan, dari analisis KI-KD ini implikasinya seperti ini. Di nanti dokumen contoh penyederhanaan KD itu, atau nanti yang mungkin Ibu dan Bapak lakukan di sekolah, mungkin ada KD-KD yang diintegrasikan dengan KD yang lain, dalam satu kelompok kompetensi. Jadi misal di dalam bahasa Indonesia ada kompetensi berbicara, atau berbicara dan mempresentasikan. Ternyata di berbicara dan mempresentasikan itu, KD-nya itu ada 5 di situ. Banyak ternyata. Nah, ternyata si KD-KD itu sebetulnya dengan hanya 2 KD saja sudah tercapai kompetensinya. Yang lain itu hanya penguatan. Jadi bisa jadi hanya 2 KD aja ini yang dipertahankan. Yang lainnya bukan hilang, tapi diintegrasikan ke dalam 2 KD yang tadi.
Nah, gitu. Ada juga KD yang direformulasi. Jadi kayak seperti tadi, karena diintegrasikan, mungkin perlu tambahan cakupan materi atau mungkin perlu dikurangi. Jadi mungkin kalimatnya itu berbeda. Jadi kalau misalnya nanti contoh penyederhanaan KD keluar, mungkin jangan heran kalau nanti ada kata-kata atau kalimat dalam KD itu yang berubah. Karena itu ada pengintegrasian, ada reformulasi. Gitu mungkin, Bu Rina. Nah, saya mungkin apa waktunya sudah habis untuk sesi pertama? Saya stop dulu atau gimana? Mungkin dilanjutkan saja. Oh, lanjutkan saja. Iya. Jadi ini salah satu contoh ini ya, saya coba klik. Saya stop share dulu, saya share yang lain. Nah, ini salah satu contohnya, analisis KD yang dilakukan ya, ini kemarin. Jadi yang biru ini, ya nanti ini bisa juga dilakukan oleh guru ya, kalau ibu dan bapak mau coba-coba di sekolah gitu ya. Kalau orang tua mungkin agak bingung gitu ya, kecuali kalau orang tuanya guru gitu. Tapi orang tua menurut saya penting tahu ini, karena ternyata KD ini ada kelompok kompetensinya. Nah, jadi di sini kita kelompokkan KD-nya itu berdasarkan kelompok kompetensi, Bu Irna. Jadi di sini ada kompetensi membaca permulaan, ada kompetensi kosakata tentang memelihara kesehatan, kapan gitu ya. Ternyata di membaca permulaan ini ada 2 KD misalkan seperti itu ya. Nah ini di membaca permulaan yang warna biru ini adalah KD prasyarat. Jadi menjelaskan kegiatan persiapan membaca permulaan, cara duduk, gitu ya, kemudian dan lain sebagainya, mempraktikkan kegiatan persiapan membaca. Ini KD yang penting, yang prasyarat, yang awal, yang dasar. Jadi dia dipertahankan. Nah ini misalnya yang nomor 5, kosakata tentang memelihara kesehatan. Ini ada KD 35, ini ada KD sebelumnya. Nah ternyata di kelompok kompetensi ini ada beberapa KD yang sebetulnya kompetensinya itu sama. Hanya beda di sini di atasnya itu ada tentang anggota tubuh. Tapi di situ tuh di yang KD 34 itu anggota tubuh dan cara memelihara kesehatannya. Di 35 ini terulang lagi memelihara kesehatan. Ya. Jadi sebetulnya berulang. Jadi sebetulnya hanya dengan 1 KD aja itu udah cukup untuk merangkum 3 KD. Jadi yang 35 dan 36 ini, nih yang bawahnya ini terpotong, ini diintegrasikan dengan yang KD di atasnya di 34. Jadi merah kita tandai. Nah, yang 8 ini KD essential, KD yang penting karena dengan belajar KD ini, misalkan anak itu belajar 4 kecakapan berbahasa. Ada pengurangan cakupan, karena kalau misal belajar di rumah atau waktunya terbatas, ini terlalu banyak penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk. Kan kebanyakan anak-anak belajar ini di dalam kondisi pandemi COVID. Jadi ini cakupannya dikurangi. Mungkin hanya sampai pemberian pujian, yang lainnya. Tapi kan yang penting kompetensinya sudah tercapai. Dia belajar menyampaikan ungkapan gitu seperti itu. Betul. Karena kalau belajar di rumah itu tidak seperti di sekolah. Mereka tidak bisa fokus. Paling berapa menit udah nggak mau anak-anak itu. Betul. Udah pegel, udah lapar, udah apa dan lain sebagainya. Nah, selain yang ini juga ada satu lagi KD yang warna hijau di sini tapi nggak ada contohnya. Itu KD yang terlalu tinggi, Bu. Jadi itu KD yang kalau di analisis itu ada yang kayak tumpang tindih gitu ya. Dia diajarkan di kelas yang lain, ternyata ini di kelas 1 misalkan ada puisi. Nah, di kelas 1 itu kemarin itu kita kayaknya terlalu tinggi deh anak-anak belajar puisi. Ternyata di kelas yang lain, di lebih tinggi itu ada pelajaran itu lagi ya. Sudah, itu nanti diajarkan di kelas 3 saja gitu seperti. Jadi kompetensinya tetap tercapai. Nah, itu adalah salah satu contohnya, Bu. Jadi itu nanti bisa dilakukan juga oleh guru ya, kalau misalnya mau coba-coba. Tapi kalau misalnya nanti mau nunggu contoh dari Kemdikbud, juga nanti akan keluar, Bu Irna. Saya berhenti dulu atau dilanjutkan? Untuk pertanyaan mungkin nanti sekalian aja, Bu. Langsung selesai paparan. Oh, oke, baik. Mudah-mudahan enggak ini ya, Ibu dan Bapak tidak terkantuk-kantuk nih. Ini menarik kok, Bu. Tenang saja. Pasti semua memperhatikan. Baik. Nah, yang pertama tadi kita membuat perangkat ajar, memfasilitasi, memberikan dukungan untuk mendukung anak belajar mandiri. Yang pertama adalah menetapkan kompetensi acuan. Jadi kita mau pakai yang mana kompetensinya gitu ya. Apakah mau merujuk ke KD yang disederhanakan, apa mau KD full, atau kita mau mengadaptasi, menyesuaikan, dan mengembangkan. Silakan nanti Ibu dan Bapak putuskan nih di sekolah. Kemudian yang berikutnya, setelah kita tadi menetapkan kompetensi yang menjadi acuan, kok tidak bisa. Yang kedua, langkah kedua adalah mengembangkan perangkat ajar.
Nah, di dalam mengembangkan perangkat ajar ini, kalau mengembangkan perangkat ajar kan mungkin tidak perlu saya detailkan seperti apa ya contohnya. Jadi dari pemetaan KD, menentukan indikator, dan lain sebagainya, itu hal yang biasa dilakukan oleh guru ya. Tetapi hal yang perlu dipertimbangkan adalah, pertama, karena ini kan anak-anak kita istilahkannya belajar mandiri lah gitu ya. Tapi ingat, belajar mandiri bukan berarti belajar sendiri ya. Jadi di sini perlu dipertimbangkan kondisi, kebutuhan, dan karakteristik pelajarnya. Jadi karena gini, kita itu ada di satu samudra, mengarungi samudra yang sama, ini kesulitan yang sama pandemi COVID, tapi perahunya tuh beda-beda. Ada yang perahunya si anak itu punya akses internet, dia punya gadget, dia punya TV, dia punya radio di rumahnya, orang tuanya bisa mendampingi gitu kan. Ada yang perahunya itu dia nggak ada internet, nggak punya gadget, orang tuanya sibuk dan lain sebagainya. Jadi walaupun mengarungi samudra yang sama, ombak yang sama, tapi perahunya beda-beda. Nah, guru ini kita, ketika kita mau bikin perangkat ajar untuk bantu anak-anak kita belajar tuh harus berpikir, ini si A di rumahnya itu dia kalau saya pakai WhatsApp group, kalau saya bisa pakai Zoom, ini dia bisa nggak ya? Jangan-jangan kalau pakai WA, pakai apa gitu aplikasi dan lain sebagainya, dia gantian sama kakaknya. Karena mungkin ibunya tuh anaknya ada 3, gadgetnya hanya 1. Kalau pakai Zoom mungkin nggak ada internet gitu ya, dia sampai harus ngungsi kemana gitu, atau sampai harus ada apa gitu ya, kuotanya habis dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau bisa jadinya berbagai moda yang disediakan oleh guru. Kalau misal mau moda yang pakai aplikasi gitu ya, pakai WA, tapi guru juga tetap menyediakan worksheet, lembar kerja yang bisa di-print, sehingga anak itu yang kalau dia nggak bisa akses WA, nggak bisa akses dalam jaringan, dia tetap bisa belajar pakai worksheet yang disiapin oleh guru. Jadi jangan hanya satu, tapi berbagai alternatif. Guru juga mungkin bisa mengkaitkan dengan yang acara di TVRI, jadi anak-anak yang nggak bisa internet, dia tetap bisa belajar, worksheet-nya dikasih, videonya kesempatan belajar untuk anak. Nah, jadi mengakomodir kondisi pelajar yang berbeda, dukungan sarana yang dimilikinya, terus gaya belajarnya. Mungkin kan kalau guru-guru, si ini belajarnya biasanya kayak gimana? Biasanya dia udah punya gambaran kebutuhan belajar, level kompetensi. Jadi ini untuk mengakomodir teaching at the right level, Bu Irna. Nah, jadi kemarin juga kita membahas ini ya, karena ada satu penelitian yang di Pakistan, anak-anak katanya ketika nanti dia mulai belajar di sekolah, mulai masuk, itu gap-nya tuh makin kelihatan, Bu Irna. Kalau belajar di rumah, selama kemarin belajar di rumah, dia kan belajar dengan kondisinya masing-masing. Jadi nggak kelihatan tuh dia ketinggalannya dengan anak-anak lain. Ketika nanti dia belajar di tahun ajaran baru, ada kekhawatiran, dia kan nanti akan belajar hal yang sama tuh semua. Padahal anak-anak itu kan ada yang belajar banyak, ada yang belajar sedikit, ada yang bahkan nggak belajar sama sekali di rumah kemarin. Ketika nanti dia masuk kelas atau belajar di tahun ajaran baru, gurunya ngasih materi yang ketinggian, sekali dia ketinggalan, akan ketinggalan seterusnya, Bu Irna. Nanti mohon harap dihindari oleh Ibu dan Bapak. Harapannya nanti Ibu dan Bapak guru ini bisa melakukan asesmen diagnostik, asesmen awal. Ini kayaknya kemarin di sesi yang kemarin sudah dibahas nih, bagaimana cara melakukan asesmen awal ya. Jadi mungkin saya nggak perlu jelasin lagi di sini ya Bu Irna. Tetapi kalau bisa nanti ini lagi ya. Kalau ada yang tanya lagi Ibu, baik. Jawabnya Linda. Baik Bu Irna. Tapi nanti kalau misal di dalam perangkat ajar yang Ibu dan Bapak buat, Ibu dan Bapak bisa menyediakan beberapa untuk orang tua mengidentifikasi anak saya bisa nggak sih belajar unit ini, bisa nggak sih belajar materi ini, itu akan sangat membantu orang tua. Ketika anaknya belum bisa, berarti sebetulnya dia belum bisa, jadi dia harus belajar materi yang lain dulu. Itu akan sangat membantu, Bu Irna. Jadi disiapkan juga format penilaian oleh orang tua gitu ya Bu ya. Iya, jadi orang tua juga bisa dipandu gitu cara menilai. Betul sekali Bu Irna. Jadi ada panduan untuk orang tua, bagaimana cara mendampingi anak, kemudian materi ini terkait dengan apa, kompetensi apa yang ingin dicapai oleh anak. Sekali orang tua yang mendampingi anak. Jadi dia tidak hanya ngasih tahu, kamu belajar ini, tapi karena dia tahu kompetensi apa yang harus dicapai, dia bisa bantu anaknya. Oh, kamu nggak bisa nih pakai materi ini, karena kompetensinya ini. Kamu belajar dengan materi yang lain dan segala macam. Kalau dia tahu, dia bisa membantu mencarikan strategi yang lain.
Yang asesmen awal ini dia bisa lihat dulu diagnostik, oh anak saya kayaknya terlalu sulit nih, belum bisa belajar topik yang ini karena dia belum bisa ngerjain soal yang ini atau asesmen yang ini gitu ya. Jadi mungkin minta anak untuk minta anak untuk menyampaikan kosakata terkait dengan kesehatan. Ternyata dia belum banyak gitu. Oh, berarti sebetulnya dia masih harus belajar yang atau pernyataan tadi, ucapan terima kasih, apa dan segala macam, atau mengikuti instruksi sederhana. Oh, dia belum bisa, berarti dia harus masih belajar kompetensi yang lain gitu, Bu Irna. Nah, itu kalau bisa disediakan di dalam perangkat ajar, itu bisa bantu orang tua. Jadi anak-anak itu nggak kegugusur kalau istilah orang Sunda itu. Nggak, jadi sekalinya tertinggal, terus ketinggalan gitu anak itu ya. Kemudian, jadi alternatifnya adalah menyediakan perangkat ajar berbagai moda. Jadi worksheet yang nggak harus ada di internet gitu ya, tapi itu lembaran yang bisa dipegang oleh siswa. Tapi kalau dia mau guru tetap mau pakai WA, tetap mau pakai itu, silahkan. Tetapi worksheet itu tetap ada. Jadi itu pegangan untuk yang nggak bisa akses internet atau moda yang lainnya. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan dan menetapkan alokasi waktu, Bu Irna. Jadi kayak seperti tadi, kami itu ada anak yang belajarnya lama. Jadi karena orang tua tuh khawatir anak-anaknya itu nggak bisa ikut ujian atau apa, anak itu sepanjang hari belajar gitu ya. Belajar gitu, pokoknya khawatir gitu orang tuanya itu. Yeah. Ada anak yang belajarnya sedikit, itu tadi dikit-dikit, aduh pegel, aduh pingin apa dan lain sebagainya. Tapi ada juga anak yang nggak belajar sama sekali, Bu Irna. Jadi memang betul-betul orang tuanya nggak bisa mendampingi, mungkin ya nggak punya sarana dan prasarana. Jadi anaknya itu mungkin main dan lain sebagainya. Belajar, betul. Saya melihat sendiri itu, Bu. Melihat sendiri, betul sekali gitu ya. Kita tuh dengan effort yang luar biasa juga mendampingi anak-anak kita ya. Kalau nggak itu, anak-anak kita juga bisa termasuk yang ketiga ya, tidak belajar gitu. Betul. Nah, jadi diharapkan ketika nanti ibu dan bapak ini bikin perangkat ajar, ini memikirkan, mempertimbangkan satu unit, satu lembar kerja misal, ini untuk alokasi belajar berapa lama. Misal saya mau bikin satu topik terkait dengan tema diriku. Itu kan ada beberapa mapel untuk anak. Itu ada anggota tubuh, tadi kalau yang bahasa Indonesia, ada pengenalan diri, dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu dipikirkan, ini anak belajar satu hari berapa JPL. Misal kalau misalnya sama dengan tematik yang sekarang 6 JPL, jadi 3 jam gitu. Misalkan gitu ya, atau kurang dari 3 jam itu dibagi jadi 3 waktu, 1 jam, karena anak-anak kalau di rumah kan kalau belajar 3 jam juga bosen ya. Jadi satu unit istirahat dulu, unit berikutnya. Tapi ini perlu dipikirkan dan itu disampaikan ke ini unit ini atau topik ini dibelajarkan dalam waktu sekian jam gitu, sekian menit. Jadi dengan begitu anak-anak tuh punya acuan, oh saya belajar di rumah ini sekian lama gitu. Jadi tidak ada yang terlalu lama, tidak juga yang sedikit, tidak ada juga yang tidak belajar. Jadi ini membantu orang tua juga untuk mengalokasikan waktu. Nah, dipertimbangkan dengan mengalokasikan waktu juga, kita memikirkan jadinya, ini kebanyakan nggak ya materinya kalau anak-anak belajar 3 jam? Kalau harus ke mana gitu, harus memperkenalkan ke ungkapan pengenalan sampai ke lingkungan sekitar dan lain sebagainya, kebanyakan nggak? Atau harus bikin satu proyek, ini bisa nggak dalam 3 jam ini? Jadi itu ada pertimbangan itu. Selain untuk kita juga yang bikin perangkat ajar, mempertimbangkan bisa apa enggaknya anak-anak belajar ini dalam alokasi waktu tertentu, juga ini bisa membantu orang tua dan anak yang belajar. Jadi mengatur waktunya sendiri. Saya belajar satu unit ini harus berapa lama. Jadi itu terstandar. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mempertimbangkan bagaimana interaksi bisa difasilitasi, Bu Irna. Ini terkait dengan assessment dan juga proses pembelajaran sebetulnya. Karena sebetulnya pembelajaran ini erat kaitannya dengan interaksi. Jadi si perangkat ajar ini idealnya bisa menjadi wadah untuk interaksi guru dengan siswa. Walaupun guru nggak bisa di sana, tapi dengan perangkat ajar ini, si siswa itu merasa ada yang memandu dia melakukan aktivitas. Kemudian ada yang memandu dia melakukan assessment. Ada yang memberikan juga feedback gitu ke anak. Nah, ini bagaimana caranya?
Jadi di dalam perangkat ajar itu mungkin bisa dikasih panduan untuk pelajar dan orang tua. Ini dengan topik ini, dengan dengan unit ini kalian akan belajar ini. Untuk orang tua dampingi anaknya seperti ini. Kemudian berikan pertanyaan terkait ini. Pantau dia kompetensinya, kinerjanya sampai ke sini gitu. Motivasi dia dan lain sebagainya. Jadi ada tips-tips seperti itu. Bisa dibuat seperti itu. Kemudian tujuan pembelajaran, ini yang paling penting Bu Irna. Jadi tujuan pembelajarannya yang disebutkan, ya, itu orientasinya idealnya berorientasi pada kompetensi yang dapat terukur dan terlihat. Sehingga pendamping itu tahu apa yang akan dicapai. Jadi misal kalau kayak tadi project base gitu ya, dia membuat project apa, tetapi dia mungkin memperlihatkan kedisiplinan. Gitu, itu disebutkan aja, karena disebutkan begitu orang tuanya jadi lihat, itu jadi salah satu faktor yang dilihat gitu, yang dinilai. Bukan hanya hasil akhir aja ya Bu ya yang dinilai, tapi proses juga. Betul, jadi anak-anak bisa membagi waktu, kemudian anak-anak konsisten, hal-hal yang seperti itu dimasukkan. Jadi karena itu adalah kecakapan hidup dia gitu, dan itu adalah kompetensi yang penting gitu. Jadi dimasukkan. Nah, dengan memasukkan itu kan orang tua jadi tahu, oh anak-anak tuh nggak hanya belajar bikin project aja gitu, tapi dia di sini juga belajar ketekunan, dia belajar disiplin juga gitu. Jadi itu salah satu hal juga yang jadi perhatian orang tua. Jadi itu dituliskan jadi kompetensinya. Jadi kompetensi yang dapat terukur, tapi bukan hanya kompetensi yang terkait dengan pencapaian kognitif ya, tapi juga dengan karakter dan kecakapan hidup. Kemudian asesmennya dengan begitu, kalau tujuannya jelas, maka asesmennya juga mengacu kepada tujuan gitu. Kalau tadi ada kedisiplinan, ada kerja keras, ada integritas gitu ya. Jadi asesmennya juga mengacu ke situ. Asesmennya otentik karena kan dengan tujuan seperti itu otomatis kan nanti mungkin ada checklist gitu ya untuk orang tua isi, apakah anak-anak berdisiplin dan lain sebagainya, atau anak-anak pun juga bisa diminta isi sendiri. Kamu mengerjakan tepat waktu atau tidak, itu juga sekaligus mengajarkan evaluasi diri untuk mereka gitu. Bahwa itu juga menjadi satu hal yang dijadikan aspek yang dibiasakan atau dipelajari gitu oleh mereka. Kemudian ada feedback, ada mekanisme feedback. Mungkin dalam waktu 1 minggu sekali atau setiap hari hasil kerjanya anak-anak itu dikirim ke guru pakai WA, atau mungkin kalau yang nggak ada internet gitu, nggak ada yang gadget di daerah beberapa daerah itu ada yang dikumpulin terus nanti guru kunjung gitu ya, ngambil worksheet, itu nanti hasil lembar kerja yang diisi oleh anak, hasil kerja anak dikasih komentar, dikasih feedback. Jadi dengan begitu ini kita bisa ada interaksi tetap yang bisa terjaga walaupun misal nanti anak dan guru itu tidak saling bertemu bertatap muka gitu Bu Irna. Jadi itu mengembangkan perangkat ajarnya ke arah situ. Iya. Nah ini misalkan ini Bu Irna. Jadi ada beberapa moda misalkan seperti ini ya. Jadi ada modul belajar mungkin nanti yang bisa dibikin, ada lembar aktivitas atau worksheet atau LKS gitu ya. Tapi saya lebih senang menyebutnya lembar aktivitas daripada lembar kerja siswa. Kemudian ada unit pembelajaran, mungkin ini yang sifatnya itu printed. Jadi yang di-print, yang dipegang, yang paper based. Jadi anak-anak kalau nggak ada akses internet, nggak ada online, dia bisa pegang ini. Mungkin kalau ibu dan bapak nggak bisa bikin untuk 1 tahun, 1 bulan, 1 semester, 1 bulan, bikin per hari atau per mingguan. Jadi nggak mungkin nyicil gitu ya bikinnya. Jadi ini bisa interaksinya bisa lebih terfasilitasi di sini. Kemudian juga bisa memanfaatkan video pembelajaran. Ibu dan bapak mungkin bisa bikin untuk mendukung worksheet ibu dan bapak ini, bikin video sederhana, halo anak-anak gitu ya, interaksi segala macam, kirim ke WA dan segala macam. Dengan begitu anak-anak yang punya WA, dia masih bisa lihat juga video ibu dan bapak, tapi juga pegang worksheet. Tapi kalau anak-anak yang nggak punya WA, dia cuma pegang worksheet, tapi dia tetap bisa belajar. Jadi nggak hanya ngandelin si WA aja, worksheet-nya juga tetap ada. Tapi kalau yang punya WA, dia bisa pegang worksheet, juga dia bisa lihat ibu dan bapak di video. Atau memanfaatkan BDR di TVRI gitu ya. Di worksheet-nya mungkin saksikan tayangan di TVRI gitu ya, BDR di TVRI atau mungkin di TV edukasi dan lain sebagainya. Di worksheet-nya kemudian ada topik-topik yang membahas terkait dengan tayangan yang ditonton oleh anak.
Tapi untuk anak yang tidak punya akses untuk internet, berarti harus ada materi yang bisa menggantikan si tayangan itu di dalam worksheet-nya. Karena dia hanya akan bisa baca worksheet-nya aja kan, Bu Irna. Tapi itu perlu dipikirkan oleh ibu dan bapak. Jadi jangan hanya menyediakan satu, berasumsi bahwa semua anak itu bisa gitu mengakses si sumber ajar itu gitu. Nah, yang ketiga mungkin bisa radio ya, kalau misalnya tadi seperti yang di Kalsel itu di Kabupaten Banjar punya siaran radio, atau lewat pembelajaran daring. Jadi kelihatan sekali kalau pembelajaran daring itu kan mungkin hanya terakses oleh yang punya listrik, TV, internet, radio. Yang punya radio, yang pelajaran lewat radio hanya bisa terakses oleh yang punya sarananya aja. Tapi kalau yang worksheet tadi, itu bisa terakses oleh semuanya. Jadi ini yang paling memungkinkan untuk mengakomodir kebutuhan semua anak. Nah, ini adalah sumber belajar di masa pandemik yang disediakan Kemdikbud. Salah satunya ini di BDR TVRI. Ini yang mungkin bisa memberikan contoh nih kepada ibu dan bapak. Yang BDR di TVRI itu, ini fokusnya adalah literasi dan numerasi ya, Bu Irna, yang kemarin itu. Jadi, ini kompetensi yang dikembangkan, literasi dan numerasi. Jadi warna biru untuk yang literasi, warna merah untuk yang numerasi. Ini panduannya pun kita kan kemarin share ya, share di publik gitu, di website Kemdikbud bisa. Dan ini kalau misal mau diklik, ini ke YouTube linknya tuh langsung nge-link gitu. Nah, jadi ini yang bisa diikutin oleh ibu dan bapak. Nah, ini untuk PAUD. Ini nih, panduan untuk orang tua. Nah, seperti ini Bu Irna. Jadi diberikan guideline kepada orang tuanya. Saya harus apa sih? Bagaimana saya cara mendampingi anak? Jadi mengajak anak duduk bersama, menjelaskan sekilas tentang tayangan, menyampaikan lamanya tayangan dan aktivitas. Jadi nanti disesuaikan, cara saya mendampingi anak belajar itu kayak gimana ya? Bagaimana pertanyaan pematiknya dan lain sebagainya. Kalau anak menunjukkan respon seperti ini, saya harus seperti apa? Jadi ini ada penjelasan seperti ini. Begitu juga sama untuk yang SD. Ini untuk, ada ini. Ini untuk kompetensi literasi, ini adalah kompetensinya. Berikut hal yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu meningkatkan kompetensi literasi anak dari melihat tayangan. Jadi ini yang bisa dilakukan oleh orang tua. Nah, nanti dalam perangkat ajar yang kita bikin juga idealnya ada yang seperti ini. Ini bisa membantu orang tua untuk mendampingi anak. Seperti ini. Nah, kemudian di sini kompetensi numerasi ya, ada kompetensi yang diacunya. Dia bisa menyelesaikan masalah berkaitan dengan nilai tempat dan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai dengan berapa ini? 1000. Jadi ini. Jadi kalau orang tua baca ini kan anak-anak mungkin tidak cukup hanya belajar dengan di BDR di TVRI, tapi kalau dia tahu ini yang diacu, dia nanti bisa mencari bahan-bahan yang lain atau strategi yang lain untuk mencapai kompetensi ini. Nah, jadi ini disebutkan apa sih kompetensi yang mau dicapai. Nah, ini yang literasinya, menyampaikan gagasan, cara, dan lain sebagainya.